Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa siang 7 Maret 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Beragam informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, di informasi yang pertama, Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang lanjutan bos judi online asal Sumatera Utara dengan terdakwa Joni alias Apin BK. Bertempat di ruang Cakra 9 dalam sidang lanjutan tersebut mengagendakan mendengarkan keterangan para saksi. Pada sidang tersebut terungkap Apin BK sebagai penanggung jawab judi dadu dan judi sabung ayam di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Hal tersebut terungkap usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Dahlan Tarigan mencecar pertanyaan kepada saksi Sofian sebagai kepala dusun 9 di Desa Manunggal. Sofian juga mengakui bahwa dirinya menerima uang setoran sebesar Rp500.000 setiap bulannya dari pengelola judi dadu dan sabung ayam. Namun ia menyela uang tersebut bukanlah setoran judi, melainkan uang kontribusi gotong royong dalam hal kegiatan di lingkungannya. Saksi juga mengungkapkan kalau judi dadu dan sabung ayam sudah ada sejak tahun 2017 hingga kasus ini terungkap. Sementara penasihat hukum terdakwa Landen Marbun mengatakan dirinya menolak keterangan dari saksi yang dihadirkan dan menilai keterangan saksi tidak ada korelasinya terhadap dakwaan. Lokusnya itu ada di warung warna-warni dan tempusnya adalah di bulan Januari tahun 2022. Nah, sementara keterangan saksi itu adalah tahun 2017 dan di Desa Manunggal. Karena tidak ada korelasi dengan dakwaan, maka penasihat hukum menolak keterangan saksi itu. Berarti dalam artian penasihat hukum menolak dari keterangan saksi itu, ya? Karena nggak ada korelasi dengan dakwaan. Ya. Masa nggak didakwa lalu kemudian dihadirkan saksi? Sementara itu, sebelumnya Apin BK didakwa kasus judi online di Komplek Cemara Asri. Apin ditangkap saat melarikan diri ke Singapura. Selain dijerat pasal perjudian, Apin BK juga dijerat dengan pasal tindak pencucian uang dan aset yang disita nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya, petugas Badan Narkotika Nasional BNN meringkus seorang pria karena kepemilikan narkoba di Gunung Sitoli. Pria berinisial ABD ini diringkus petugas BBN langsung dari rumahnya di Jalan Kartini 2 Gunung Sitoli atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu. Saat digeledah, yang bersangkutan menunjukkan sikap kooperatifnya dan petugas menemukan narkoba golongan 1 jenis sabu seberat 1,53 gram. Berikut barang bukti lainnya seperti alat penghisap, sebuah mancis, dan 1 unit handphone. Di hadapan penyidik BNN, pria ini menuturkan jika barang haram tersebut diperolehnya dari jaringan asal Kabupaten Nia Selatan. Ia merupakan pemakai sekaligus hendak menjualnya. Pihak BNN Kota Sitoli menyebutkan pada pengembangannya ABD telah ditetapkan menjadi tersangka dan kini menjadi tahanan BNN. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dan melakukan penyelidikan dari mana asal usul barang ini sehingga kita akan menindaklanjuti lagi atau melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam sindikat ini. Dari keterangan tersangka serta barang bukti yang ada petugas, BNN terus mendalami kasus ini termasuk mencari informasi sumber kepemilikan narkotika tersebut. Terhadap tersangka dikenakan sanksi pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, setelah pelaku inisial IA ditahan, kini menyusul 3 pelaku penganiayaan anggota TNI Angkatan Darat Kodim 0204 Deli Serdang berhasil diamankan tim Satreskrim Polresta Deli Serdang. Ketiga pelaku yang diamankan tersebut yakni DP yang menyerahkan diri ke Polresta Deli Serdang pada 26 Februari 2023 lalu.
Kemudian FNS alias F dan WSB alias R berhasil ditangkap tim Resmob Satreskrim Polresta Deli Serdang di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Tanah Karo. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Ikadek Heri Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengamankan 3 orang lagi pelaku penganiayaan anggota TNI Kodim 0204 Deli Serdang. Satu orang berinisial DP menyerahkan diri dan 2 tersangka lagi FNS dan WSB ditangkap tim Resmob Satreskrim Polresta Deli Serdang di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Tanah Karo. Penangkapan terhadap 2 pelaku bermula dari adanya informasi yang diperoleh tim Resmob Satreskrim Polresta Deli Serdang tentang keberadaan 2 orang tersangka di Kecamatan Tiga Binanga, Tanah Karo. Selanjutnya tim Resmob bergerak cepat menuju lokasi dan pada tanggal 4 Maret lalu tim Resmob berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka tanpa adanya perlawanan. Hingga saat ini sudah 4 pelaku yang diamankan dan selanjutnya Satreskrim Polresta Deli Serdang terus melakukan pengembangan dan pencarian terhadap 4 tersangka DPO yang masih buron. Peran dari 3 pelaku, ketiganya sama-sama melakukan pemukulan, ikut melakukan pemukulan terhadap ketiga korban yang ada di TKP. Saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap 5 pelaku lainnya. Jadi kita harapkan apabila kelima pelaku tersebut ataupun keluarganya bisa menyerahkan diri agar segera mungkin menyerahkan diri. Kalau tidak, kita akan melakukan pengejaran terhadap 5 pelaku yang lainnya. Pemirsa, 1 unit excavator dikerahkan untuk memperbaiki tanggul yang jebol akibat bencana banjir yang mengakibatkan lahan persawahan warga mengalami kekeringan. Tanggul yang jebol ini ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution beserta rombongan. Meninjau pengerjaan tanggul dan penggerukan aliran sungai di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Sebanyak 3 titik tanggul sungai yang jebol akibat bencana banjir yang melanda daerah Kecamatan Siabu yang mengakibatkan lahan persawahan warga di beberapa lokasi mengalami kekeringan. 1 unit eskavator milik pemerintah daerah dikerahkan memperbaiki tanggul sungai yang jebol dan penggerukan aliran sungai. Pengerjaan perbaikan tanggul dilakukan secara bertahap. Untuk lokasi pertama sudah masuk tahap finishing. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution mengatakan bahwa perbaikan tanggul jebol direncanakan selesai sebelum Ramadan, sehingga para petani bisa kembali beraktivitas ke sawah lagi. Ini kita menuju ke mana tadi? Muara Sada. Karena ada 3 titik yang kita perbaiki. Walaupun satu ini deh, nanti aliran sungai. Mudah-mudahan nanti untuk musim tanam yang ini, mudah-mudahan bisalah meningkat hasil pertaniannya karena irigasi sudah mulai kita perbaiki. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Tanggul jebol di lokasi lahan pertanian Kecamatan Siabu, Kabupaten Madinah terjadi pada akhir tahun 2022. Menjadi ancaman kekeringan persawahan masyarakat dan kini telah diperbaiki oleh pemerintah. Untuk mengetahui seperti apa penanganannya, kini telah terhubung bersama kami Wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami Nasution. Assalamualaikum, selamat siang Bu Atika. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Baik. Bu, berbicara terkait tentang tanggul jebol di lokasi pertanian Kecamatan Siabu, Kabupaten Madinah ini adalah jebolnya dari sungai yang berada di Kabupaten Madinah, tepatnya yakni 2 sungai, yakni Sungai Muara Sada dan Aek Sibontar. Lantas bagaimana situasi terupdate di sana dan seperti apa upaya penanganan yang telah dilakukan dari Pemda, Bu? Situasi di sana sudah semakin baik terkait pengairan ke areal persawahan. Penanganan yang sudah kita lakukan karena itu kewenangan pemerintah provinsi, sebetulnya kita lakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk perbaikan temporary. Kita perbaiki 2 tanggul penahan di 2 sungai tersebut.
Baik Ibu, kalau kita berbicara terkait kejadian ini terjadi pada akhir tahun 2022 lalu. Lantas untuk sampai saat ini ada masanya yakni sekitar 4 bulan atau 3 bulan. Kalau kita berbicara terkait upaya penanganan dari pemerintah ini, sudah ada koordinasi mengingat bahwa sungai ini adanya pihak wewenang dari pemerintah provinsi, Bu Atika. Ini dia yang melambatkan proses perbaikan ini sebetulnya karena kewenangannya di pemerintah provinsi. Kalau dari segi aturan tanpa koordinasi ini tetap salah kalau kita perbaiki karena merupakan kewenangan PUPR provinsi. Karena kewenangan inilah memakan waktu sampai sekian bulan sehingga akhirnya kita dari atas hasil koordinasi dengan pemerintah provinsi kita lakukan perbaikan sementara. Untuk perbaikan lanjutan itu akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Baik, Bu Atika, untuk berbicara terkait Kewenangan. baik, terkendala mungkin dalam situasi saat ini ada yang menjadi kendala dari pemerintah setempat yakni Kabupaten Madinah sendiri di luar dari koordinasi dengan pemerintah provinsi. Apakah terkait juga anggaran, Bu Atika? Kalau anggaran sebetulnya sudah disediakan dana tak terduga karena ini kejadian tak terduga di sini. Karena kalau dari segi anggaran tentu kita tidak menganggarkan karena itu bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Pun dalam hal ini bukan kita berarti oleh kewenangan tidak ingin bertanggung jawab, tidak. Kita hanya ingin memastikan semua perbaikan ini sesuai dengan aturan dan masih di dalam koridor. Baik, baik Bu Atika. Untuk kita ingin sekali menjadi enlightenment ataupun penerangan kepada masyarakat setempat mengingat bahwa bantuan apa saja yang telah diberikan dari pemerintah setempat mengingat kejadian ini telah terjadi di akhir Desember 2022 lalu. Seperti apa bantuan yang diberikan kepada masyarakat, Bu? Kalau secara bantuan ini belum secara maksimal, hanya saja kita menyelamatkan lahan sekitar 440 hektar sehingga bisa bertani lagi di musim tanam yang ini. Kalau secara bantuan ini mungkin perlu kami dalami lagi secara aturan. 440 hektar insya Allah dengan perbaikan yang kita lakukan walaupun temporer, insya Allah musim tanam ini masyarakat kami sudah bisa kembali bersawah. Baik, adanya 384 hektar lahan pertanian sawah yang menjadi katakanlah ancaman kekeringan yang akan terjadi dengan tanggul jebol tersebut. Lantas dari pemerintah daerah yakni dari Wakil Bupati Madinah Ibu Atika Azmi Utami Nasution ini seperti apa koordinasi ke masyarakatnya dalam hal diskusi ataupun berbincangannya, Bu? Alhamdulillah masyarakat sangat proaktif ketika kita ajak berdiskusi mencari solusi, mereka memberikan pemasaran. Ketika itu memang sumbangannya ada bertentangan dengan beberapa aturan, kita edukasi juga masyarakat sehingga apa yang kita kerjakan ini juga melibatkan pemikiran masyarakat sehingga kita tidak mengambil keputusan hanya sepihak saja. Dan perlu kami mungkin di sini menurut data kami lahan yang terdampak itu 440 hektar. Baik, Bu Atika, kalau kita berbicara terkait penanganan ataupun pengerjaan yang telah dilakukan masyarakat secara swadaya dari terjadinya kejadian ini hingga saat ini, kalau kita kaitkan terhadap pemerintah daerah, seperti apa peranannya, Bu, pasca kejadian tersebut? Sejauh ini yang kita lihat yang paling urgent itu adalah menggunakan alat berat. Jadi cara yang paling tepat itu karena memang ini ada air ya di situ mengalir. Jadi kita putuskan untuk menggunakan alat berat. Kalau swadaya masyarakat kami yakin tidak hitung-hitungan lagi dengan masyarakat karena ini keperluan masyarakat juga. Tapi kita melihat kondisi karena itu air sungai yang terus mengalir, kita memutuskan menggunakan alat berat. Di mana mungkin lebih cost efisien, lebih time efisien, di mana hal-hal seperti ini kami ambil keputusan bersama, bukan sepihak. Baik, baik Bu Atika. Lantas seperti apa terkait upaya yang dilakukan dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi? Apakah sudah disurati atau kebijakan seperti apa yang akan mau diprogreskan kepada pemerintah hingga bisa dilakukan upaya yang maksimal dalam hal pencegahan ataupun memaksimalkan tidak ada lagi tanggul jebol ke depannya, Bu Atika? Baik secara tertulis maupun lisan sudah kita sampaikan kepada pemerintah provinsi. Secara tertulis kemarin sudah disurati juga. Secara lisan juga sudah koordinasi langsung, hanya saja penganggaran dan perencanaan ini kan membutuhkan waktu. Jadi
sifatnya kami dari pemerintah daerah telah berkoordinasi langsung baik secara tertulis maupun secara lisan bagaimana ini bisa segera dapat diatasi oleh pemerintah provinsi. Baik, Dan mereka sudah respon dan akan melakukan perbaikan. Apakah tahun baik ini Bu Atika. Lantas seperti apa jawaban dari pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur kita, Bu Atika? melalui Dinas PUPR Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten ini insya Allah dapat segera ditangani. Namun kembali kapan penanganannya dan anggarannya itu bukan dalam ranah pemerintah daerah. Jadi kami tepatnya koordinasi dengan pemerintah provinsi. Baik, dari 384 hektar lahan pertanian sawah masyarakat ini yang terkena, lantas di titik lokasi mana yang menjadi dampak terburuk yang telah terjadi, Bu Atika? Semua di daerah Siabu, di Kecamatan Siabu, pada intinya di sana lumbung pangan kita dan di sana tanggul yang rusak. Jadi di Kecamatan Siabu. Baik, lantas untuk terkait upaya perbaikan secara maksimal dan yang paling akan dilakukan segera ini di daerah mana atau di desa mana, Bu Atika? Biar untuk masyarakat tahu dalam hal mendapatkan informasi yang benar-benar akurat langsung dari wakil bupatinya. Langsung di areal persawahan di Kecamatan Siabu yang terdampak langsung itu di daerah Bonandolok ada, di daerah perbatasan Siabu Simangambat juga ada. Kami tidak memilah per daerah, kami memilah areal, kami memilih untuk menginkludkan semua untuk diperbaiki sehingga tidak ada nanti yang tercecer penanganannya. Tapi pada intinya 2-3 desa ini ada di Kecamatan Siabu dan tidak berjauhan. Baik, kalau dari Ibu Atika sendiri dan juga berkoordinasi kepada Bupati Madinah, strategi program apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar tanggul jebol ini tidak terulang kembali dalam hal tidak terjadi ancaman kekeringan seperti itu, Bu Atika? Kita sejak dilantik sudah langsung berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga BWS mengenai sungai-sungai yang melintas di Kabupaten Mandailing Natal. Kadang terjadi pendangkalan, kadang terjadi perpindahan aliran sungai. Ini hal-hal seperti ini sayangnya kami tidak dapat anggarkan karena kewenangannya bukan di pemerintah kabupaten. Hingga koordinasi terakhir kami koordinasi bulan Februari kemarin dengan BWS 2, bukan hanya di Siabu yang kami concern kami, tapi di seluruh wilayah Mandailing Natal. Karena ini terbagi di kewenangan beberapa pemerintah pusat, provinsi dan provinsi, jadi kami sifatnya hanya koordinatif. Pun begitu, mudah-mudahan nanti akan tidak bisa dibilang banyak, karena kita juga paham keterbatasan anggaran di negara ini, di provinsi itu akan ada beberapa perbaikan menurut hemat kami sesuai dengan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Baik, berbicara tentang perbaikan yang ada di Kabupaten Madinah ini, lantas akan ada andil dari pemerintah provinsi dan juga dari nasional. Seperti apa kolaborasi yang dilakukan untuk menciptakan kelayakan dalam hal yang berada masyarakat di lokasi tersebut, Ibu? Tentu kita komunikatif, selalu melaporkan, mengupdate situasi terkini. Tahun lalu contohnya ada normalisasi aliran irigasi yang dimana itu kewenangannya di BWS Sumatera II. Begitu juga dengan Sungai Batanggadis, ada pengerukan kemarin. Artinya kita tetap komunikatif, melaporkan, mengupdate apa saja yang terjadi sehingga kita bisa mengambil langkah antisipatif. Baik, terkait keadaan maupun situasi swasembada di Kabupaten Madinah ini seperti apa yang bisa diungkapkan kepada masyarakat, Bu Atika? Swasembada di Mandailing Natal kalau kita lihat dari segi pangan itu di daerah Siabu. Kenapa kita langsung menggunakan dana BTT setelah koordinasi dengan beberapa instansi negara itu karena kita menyadari lumbung pangan Mandailing Natal itu terpusat di Siabu, sehingga kita tidak ingin ada rantai pasok yang terganggu akibat kejadian tidak terduga ini. Baik Bu Atika, kita kembali lagi untuk membincangkan terkait tanggul jebol ini. Lantas tuntasnya seperti apa nanti ke depan terhadap tanggul jebol ini, Bu? Seperti apa keadaan yang akan dilakukan secara konkret?
Tadi sudah saya sampaikan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Mandailing Natal itu hanya bersifat sementara, temporer. Jadi kita lakukan ini insya Allah sebelum Ramadan akan selesai perbaikan tanggul tersebut secara permanen. Dalam lokasi kemarin yang kami tinjau bersama TPRI juga turun ke lapangan, kalau pasien itu insya Allah dalam 2 hari ini akan selesai. Baik, upaya yang dilakukan sudah Namun lokasi maksimal. lain mungkin sebelum Ramadan. Baik, upaya yang dilakukan dari perbincangan Ibu ini katakanlah sudah maksimal. Apakah terjadi kendala dalam memperbaikinya di luar dari anggaran yang telah diberikan, Bu? Ada kendala? Kalau kendala berarti tidak ada, hanya kendala kecil-kecil yang mungkin ada yang dapat dilewati bisa. Tapi kendala yang cukup berarti tidak ada. Semuanya mudah-mudahan berjalan lancar. Baik, saat ini alat berat yang bisa dikerahkan untuk melakukan perbaikan sudah sejauh seperti apa ini, Bu? Alat berat kita turunkan satu alat berat eskavator di sana, dan ini akan memperbaiki 3 titik tersebut. Karena dalam hal ini pemerintah daerah juga masih memiliki pekerjaan lain sehingga tidak bisa mempersiapkan seluruh alat berat yang ada. Dan yang satu ini mudah-mudahan bisa selesai saat sebelum Ramadan. Baik, Bu Atika, mengingat bahwa Madinah ini bisa dikatakan adalah kawasan yang dikelilingi dari perbukitan dan pegunungan. Untuk kedepannya seperti apa himbauan ataupun antisipasi yang dilakukan dari pemerintah setempat yang bisa untuk katakanlah menjadi antisipasi, Bu, yang dilakukan seperti apa? Selain memberi himbauan, kami pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD provinsi. Alhamdulillah tim SAR itu ada semacam UPT-nya di Mandailing Natal, di mana ini bukan bentuk dari kita memohon atau kita berharap adanya bencana, bukan, melainkan ini adalah hal antisipatif ketika sewaktu-waktu ada bencana. Tim SAR sudah ada di atau UPT dari BNPB sudah ada di Mandailing Natal. Nah, selain itu kita juga terus berkoordinasi dengan BNPB pusat, di mana kita membutuhkan cukup banyak sarana dan prasarana mengingat kasus Mandailing Natal mulai dari laut sampai pegunungan. Kemudian secara himbauan juga kami menghimbau seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk tetap waspada, terutama di saat musim hujan. Menghimbau untuk mari kita sama-sama menjaga alam, dan insya Allah dengan sendirinya alam juga akan menjaga kita. Baik, dalam melakukan upaya untuk tidak terjadi tanggul jebol ini dan khususnya yang dilakukan dari pemerintah Kabupaten Madinah ini, ada berapa tim yang telah dikerahkan dari pihak Polri atau TNI atau seperti apa keadaan yang di sana, Bu? Kami turun dengan melalui PUPR di Marga. Sudah Marga. Baik, Bu Atika. Baik, Bu Atika. Lantas seperti apa keadaan masyarakat di sana di luar dari ancaman gagal panen yang bisa dikatakan? Seperti apa lagi keadaan yang di sana, Bu? Alhamdulillah di sini kondisinya kondusif. Mudah-mudahan hal-hal yang tidak terduga ini kami cukup komunikatif, masyarakat juga cukup suportif, jadi kami insya Allah bisa menghadapi sama-sama. Kami berharap juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga koordinatif dalam hal ini sehingga yang paling tidak dirugikan adalah masyarakat. Baik, Bu Atika, kalau kita berbicara tentang stakeholder terkait dalam hal membantu ataupun meringankan kerja dari pemerintah Kabupaten Madinah sendiri, stakeholder apa saja dan seperti apa yang dilakukan dari stakeholder bila ada dalam upaya untuk mengantisipasi kekeringan yang terjadi, Bu? Tentu kita melalui Dinas Pertanian buat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga Kementerian Pertanian. Ketika ada bencana, kalau stakeholder yang ditanya, Forkopimda tentu hadir bersama-sama. Tapi untuk supaya lahan sawah yang mengalami kekeringan, insya Allah ini dapat teratasi. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Pertanian, insya Allah cukup proaktif turun ke lapangan, memperbaiki bersama dengan Dinas Pertanian Mandailing Natal.
Baik, Bu Atika, kalau kita berbicara terkait dua sungai yang menjadi ancaman untuk terjadinya tanggul jebol sendiri, dari kedua sungai ini yang mana yang lebih berpotensi untuk terjadinya tanggul jebol, Bu, yang pada terjadi di akhir Desember kemarin? Pada intinya dua-dua ini berpotensi karena memang kalau kita lihat tanggul yang ada di sana ini sudah cukup tua, dinamisnya air juga yang terus bergeser ini membuat hal tersebut tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang kurang dominan. Dua-dua cukup berpotensi. Baik, Bu Atika, untuk kedepannya apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat setempat dan juga kepada pemerintah provinsi hingga ke nasional dalam hal untuk mengantisipasi tidak terjadinya tanggul jebol? Seperti apa yang ingin disuarakan, Bu Atika? Selaku sebuah kabupaten pemekaran 24 tahun yang lalu, kami berharap bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melihat infrastruktur di sini masih dari peninggalan kabupaten yang memekarkan. Jadi banyak infrastruktur yang sudah tua, yang sudah terancam lapuk, yang sudah tidak bisa lagi menahan kondisi alam. Jadi kami berharap adanya perhatian untuk mandiri lokal, karena memang banyak daerah kami seperti tahun 2021 kemarin banyak daerah-daerah longsor, titik-titik longsor, sehingga ada 16 akibat longsor, akibat hujan tersebut ada beberapa titik longsor. Dan juga akibat hujan deras tersebut juga kemarin sempat dalam posisi darurat, sehingga kami betul-betul membutuhkan atensi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam hal ini untuk mengatensi infrastruktur yang sudah putus permadaan di pemerintah. Baik, Bu, untuk harapannya kepada masyarakat setempat seperti apa, Bu, dalam hal menjaga kelestarian alam? Seperti saya sampaikan tadi, mari kita sama-sama menjaga alam, dan insya Allah alam juga akan menjaga kita. Baik, untuk bantuan sendiri nanti dari pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah, seperti apa perbincangannya kepada masyarakat, Bu, yang terkena, Bu? Seperti apa yang ingin disuarakan juga? Tentu seluruh bantuan yang kita berikan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan kondisi-kondisi apakah sudah memenuhi seperti aturan yang berlaku, karena apapun kita harus dalam koridor setelah kita putuskan saat RAPBD kemarin, sehingga kita bisa menyalurkan bantuan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan juga informasi yang sangat penting dari Wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami Nasution. Terima kasih, selamat siang Bu Atika. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, secara umum petani di Indonesia sangat kesulitan untuk mendapatkan akses ke perbankan disebabkan lahan yang dikelola para petani adalah lahan sewa sehingga tidak dapat digunakan untuk mendapatkan modal. Kendala lainnya yang dihadapi para petani adalah tingginya harga pupuk dan dikala memasuki masa panen, harga gabah akan turun sehingga petani kerap merugi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib para petani, Yayasan Bukit Barisan Peduli melakukan pendampingan kepada kelompok tani di Kecamatan Medan Selayang agar terus berusaha memanfaatkan lahan sempit di perkotaan untuk menghasilkan beras yang aman dan sehat. Pangdam 1 Bukit Barisan selaku pendiri yayasan didampingi Aster Kodam Dedik Ermanto, Kain Folah Tadam Kolonel Artoto Raharjo, dan Ketua Yayasan Bukit Barisan Peduli Ardian Ramadhani Pulungan berkesempatan melakukan panen pada demplot kedua padi beras, maksud kami padi bebas pestisida bersama jajaran dan stakeholder lainnya. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin menghimbau kepada Yayasan Bukit Barisan Peduli dalam memberikan bantuan kepada para petani, hendaknya tidak dikenakan bunga sehingga tidak memberatkan petani. Di sisi lain, Pangdam merasa bangga hasil dari kerjasama tersebut. Kini petani di Kecamatan Medan Selayang, Narto yang selama ini menerima zakat, kini telah berhasil mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang dikelola. Hari ini kita coba sudah melakukan untuk panen yang kedua di demplot yang kita lakukan bersama petani kelompok tani yang ada di sini, pimpinan Pak Narto.
ini bagian dari city farming disebutnya. Jadi pertanian di kota seperti ini tapi masih ada padi, ada sawah. Kemudian kita tanam dengan pupuk non organik. Jadi pupuk-pupuk yang tidak mengandung pestisida. Dan dari 2 kali panen yang hari ini akan panen kedua, dari yang pertama kita optimis ini berhasil dan harga jualnya tentu lebih mahal daripada beras yang selama ini kita gunakan dengan menggunakan pupuk kimia. Dan ini kita lakukan juga dengan pendekatan-pendekatan ibadah dari kelompok Bukit Barisan Peduli, yaitu dengan cara mengelola dana zakat yang terkumpul di Bukit Barisan Peduli, kemudian kita salurkan melalui petani dan petani nanti akan berputar terus dana tersebut. Tentunya karena ini bagian dari zakat, tidak ada bunga. Diharapkan ini akan membangun kesejahteraan sekaligus kita membantu program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan Kota Medan, Bukhori, mengatakan kolaborasi antara Kodam 1 Bukit Barisan dengan petani dalam pertanian organik hendaknya dapat dipertahankan mengingat saat ini hasil pertanian terkontaminasi dengan pupuk kimia yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Saat ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Medan telah bekerja sama dengan beberapa kabupaten untuk menambah pasokan beras terutama di bidang hortikultura agar konsumsi masyarakat Kota Medan terpenuhi. Sementara itu, pemirsa, kelompok tani binaan Badan Zakat Kodam 1 Bukit Barisan panen padi organik tahap kedua. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin meninjau langsung kelompok tani yang sedang melakukan panen padi organik seluas 5.000 meter persegi di Harmonika Baru Medan Selayang kemarin. Padi organik merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan melalui Yayasan Bukit Barisan Peduli dan TNI yang mendampingi petani perkotaan agar bisa mandiri dan tangguh dalam menghasilkan beras yang bermutu, sehat, serta bergizi. Untuk menghasilkan beras bermutu, sehat, dan bergizi, tentunya para petani tidak menggunakan pupuk yang mengandung bahan kimia. Para petani diajarkan memakai pupuk organik yang sangat mudah didapat. Pupuk organik bisa dibuat dari berbagai macam jenis bahan, diantaranya sisa tanaman, tongkol jagung, sabut kelapa, jerami, serbuk kayu, serta kotoran hewan. Ketua kelompok tani Narto mengatakan bahwa panen padi organik tersebut merupakan panen kedua. Sebetulnya sangat membantu kali bagi petani. Maka harapan kami nanti akan ke depan ini banyak petani-petani yang mengikuti kita. Sebetulnya tahun-tahun yang lalu udah akan mengikuti juga jejak-jejak kami. Tapi karena ada kendala lain, barangkali tentang pupuknya untuk organiknya belum mencukupi. Nah, mungkin pelan-pelan akan datang, nanti kita lanjutkan kembali. Keuntungan pupuk organik itu sendiri terutama sekali ya ramah lingkungan. Kedua kali kesehatan bagi kita semua manusia ini cukup bagus karena kan dia bebas pestisida. Para kelompok tani diharapkan mampu memasarkan padi organik dan mengajak masyarakat luas untuk hidup sehat dengan tanaman organik serta mampu membayar zakat. Di informasi lainnya, pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa dilantik oleh Rektor UISU Yanhar Zamaludin sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Sumatera Utara di Medan kemarin. Pelantikan pengurus IKA UISU periode 2022-2027 ditandai dengan penyerahan bendera Pataka dari Rektor UISU Yanhar Zamaludin kepada Ketua Umum DPP IKA UISU terpilih Musa Rajeksa yang disaksikan oleh Ketua Aptisi Sumut, anggota DPR RI Johar Arifin Hussein, tokoh masyarakat Sumut, Ketua Pembina dan Pengurus Yayasan UISU serta Civitas Akademik UISU. Ketua Panitia Pelantikan Pengurus dan Rakernas 1 DPP IKA UISU Ade Rosida mengapresiasi banyaknya dukungan para alumni terselenggaranya acara dengan baik dan sukses.
Ketua Umum DPP IKA UISU Musa Rajeksa mengatakan bersama alumni menjadikan organisasi sebagai ajang meningkatkan silaturahmi sekaligus berkontribusi kepada perguruan tinggi. Potensi dimiliki para alumni tersebar di seluruh Indonesia maupun dunia harus diberdayakan dengan baik, membangun kerjasama menjalin kekompakan terciptanya kebersamaan berguna bagi masyarakat. Dengan kekompakan yang dibangun menjadikan perguruan tinggi UISU yang bermanfaat dan diminati oleh masyarakat. Pertama kami berharap dengan alumni ini bisa memberikan sumbangsih kepada Universitas Islam Sumatera Utara. Dan juga alumni IKA ini tidak hanya DPP tapi kita ada juga IKA fakultas, seluruhnya ada di setiap fakultas, IKA daerah yang hampir kabupaten kota semuanya ada dan di luar Provinsi Sumut. Semuanya membuat kegiatan-kegiatan intinya mendukung Universitas Islam Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti periode kami ke depan banyak hal-hal yang kami berikan untuk UISU, termasuk kemarin kami sudah putuskan untuk memberikan tahun ini 10 orang beasiswa dari IKA UISU. Sementara itu, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Yanhar Zamaluddin mengatakan alumni memiliki peranan penting dalam membangun perguruan tinggi hingga menjadikan terwujudnya UISU unggul. Harapan kita kemudian tentu alumni harus mengembangkan juga program-program yang kontributif bagi pengembangan UISU. Oleh karenanya kita tetap berharap program ini dalam waktu dekat bisa dilakukan segera dan mengisi kebersamaan dalam pencapaian UISU unggul. IKA UISU siap berkontribusi menjadikan perguruan tinggi UISU unggul dan diminati masyarakat di Sumut, terwujudnya generasi muda di Indonesia yang maju. Pemirsa, alumni memiliki peranan penting dalam memajukan perguruan tinggi unggul sehingga mampu berkolaborasi menghasilkan generasi muda berkualitas, berkarakter, dan siap bersaing di era globalisasi. Lulusan perguruan tinggi tidak sedikit telah berkiprah dalam dunia usaha maupun menduduki suatu jabatan strategis di Indonesia. Potensi dimiliki alumni tersebut memiliki peranan dalam memajukan perguruan tinggi dengan berhimpunnya suatu wadah silaturahmi. Alumni yang telah menduduki jabatan posisi penting menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi. Dengan demikian, keberhasilan prestasi yang diraih para alumni berbagai bidang sangatlah mempengaruhi minat masyarakat untuk kuliah di suatu perguruan tinggi. Selain itu, silaturahmi alumni juga dapat berkontribusi dalam memajukan perguruan tinggi dengan program kerja yang dimiliki untuk mencerdaskan anak bangsa. DPP Ikatan Keluarga Alumni UISU dipimpin Musa Rajeksa merupakan Wakil Gubernur Sumatera Utara bersama pengurus siap berkolaborasi memajukan perguruan tinggi UISU, memberi bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu dan program kerja lainnya guna melahirkan generasi muda yang cerdas di Indonesia serta maju pula. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Meskipun adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penundaan pelaksanaan pemilu tahun 2024 akibat adanya gugatan salah satu partai politik, Komisi Pemilihan Umum KPU di Kota Pematang Siantar tetap menjalankan tahapan pemilu. Pelaksanaan tahapan pemilu untuk tahun 2024 tetap dijalankan oleh KPUD Kota Pematang Siantar. Berdasarkan arahan dan perintah KPU RI yang menyebutkan bahwa hingga saat ini KPU RI belum menerima salinan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu tahun 2024. Selain itu, pihak KPU sebagai tergugat akan melakukan banding sebagai upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga tahapan pemilu yang selama ini telah dilaksanakan tetap dijalankan untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Daniel Sibarani menjelaskan bahwa sesuai arahan dan perintah KPU RI berdasarkan peraturan Komisi Pemilu, hingga saat ini KPU Kota Pematang Siantar tetap menjalankan lanjutan program tahapan pemilu tahun 2024. Yang terpenting adalah terkait tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 yang sudah berjalan, bahwa KPU RI menjelaskan produk hukum berupa PKPU terkait tahapan program dan jadwal bukan bagian yang menjadi gugatan.
sehingga produk hukum tersebut masih tetap berlangsung sampai sekarang. Berdasarkan arahan dari KPU RI, kita tetap menjalankan tahapan program dan jadwal untuk pemilihan umum tahun 2024 seperti biasa. Sementara itu, sesuai dengan PKPU KPU Kota Pematang Siantar tetap menjalankan tahapan pemilu tahun 2024, yakni pemutakhiran data pemilih dan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon Dewan Pimpinan Daerah DPD yang akan dilanjutkan dengan tahapan perbaikan dukungan bakal calon DPD. Keinformasi lainnya pemirsa, untuk pencegahan dini penyakit kanker serviks pada kaum ibu, tim pemberdayaan kesejahteraan keluarga melaksanakan pemeriksaan gratis di seluruh puskesmas di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk menekan tingginya tingkat penderita kanker serviks di Indonesia pada wanita menikah mencapai 40.000 jiwa per tahunnya, di mana kanker serviks ini salah satu penyakit berbahaya dan mematikan pada kaum perempuan. Oleh karena itu, tim penggerak PKK Labuhan Batu Utara melakukan pemeriksaan IFA-tes yang bertujuan untuk mengetahui dan mencegah sekaligus mengobati secara dini penderita kanker tersebut. Pemeriksaan IFA-tes gratis ini dilaksanakan di 8 kecamatan terdiri dari 82 desa di Labura. Sudah mencapai sebanyak 75% pada wanita usia 30 hingga 50 tahun. Ketua tim penggerak PKK Labura, Rahmadona Sihotang menjelaskan bahwa pemeriksaan IFA-tes ini sebaiknya dilaksanakan secara rutin, yakni 2 kali dalam setahun. Kegiatan kita adalah pemeriksaan IFA-tes, di mana pemeriksaan IFA-tes ini ditujukan untuk ibu-ibu yang ada di seluruh Kabupaten Labuhan Batu Utara, khususnya untuk ibu-ibu yang sudah menikah. Pemeriksaan IFA-tes ini tujuannya untuk mendeteksi kanker serviks, di mana ini pemeriksaan bagaimana caranya untuk melihat apakah ada tanda-tanda dari CA serviks pada wanita. Sementara itu pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhan Batu Utara menghimbau para ibu-ibu rumah tangga agar segera mengikuti IFA-tes untuk menjaga kesehatan mereka. Nah pemirsa, di informasi lainnya, beternak kambing etawa selain menghasilkan daging, jenis kambing ini juga mulai menjadi primadona di Kabupaten Labura karena juga menghasilkan susu yang sangat baik untuk kesehatan dan juga disukai masyarakat. Kambing etawa yang dikenal dengan nama latinnya Capra aegagrus hircus merupakan hasil perkawinan silang antara kambing etawa India dengan kambing kacang asli Indonesia. Memiliki ciri-ciri fisik kambing lebih besar dari kambing biasa, memiliki telinga yang panjang menggantung. Wajah kambing seperti cembung, selain itu menghasilkan susu perahan sebanyak 1 liter setiap harinya. Kambing etawa tidak terlalu rumit untuk diternak, cukup dengan memberikan pakan dan menjaga kebersihan kandang dengan cara disemprot dengan disinfektan. Sementara itu, untuk mendapatkan susu yang berkualitas, kambing etawa betina diberi nutrisi secara rutin berupa jamu khusus. Dan untuk menjaga kesterilan susu perah yang layak dikonsumsi, terlebih dahulu puting kambing dibersihkan dengan air hangat. Peternak kambing etawa Supratno warga Desa Batu Tunggal, Kecamatan 910 Kabupaten Labura, saat ini sudah beternak kambing etawa selama 2 tahun dan juga mengatakan bahwa kambing etawa yang diternaknya per ekor sudah menghasilkan 1 liter susu per harinya dengan harga Rp50.000. Kalau budidaya sekitar 2,5 tahun lebih kurang gitulah Pak. Kalau belajar kita ada juga teman yang dari tebing. Nah, melalui HP lah, sekarang zamannya kan pakai HP bisa video call atau cemana atau sharing-sharing kan gitu Bang. Nah, untuk selanjutnya ya kita cari-cari di informasi di Google. Nah, alhamdulillah ini untuk susunya ada aja peminatnya Bang, banyak bahkan sampai kekurangan. Nah, kadang ada yang minta untuk obat, kadang gitu langsung. Kalau untuk 1 ekor tergantung kita pakan, kemungkinan besar kayak ini kan bisa mencapai lebih kurang 1 liter per hari.
Sementara itu, melihat tingginya minat konsumen akan susu Etawa ini menjadi peluang bisnis bagi peternak dengan meraih keuntungan yang cukup menjanjikan jika dikemas dan dikelola secara profesional. Nah, pemirsa, informasi terkait beternak kambing Etawa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.